merupakan salah satu kabupaten dari Provinsi Kalimantan Utara. Kejaksaan Negeri Nunukan merupakan lembaga penegak hukum, sangat mendukung serta berkontribusi dalam pembangunan di Kabupaten Nunukan. Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Kejaksaan Negeri Nunukan berkomitmen untuk membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, telah dilakukan perubahan pada 6 area sebagai berikut. 1. Manajemen perubahan. 2. Penataan tata laksana. 3. Sistem manajemen SDM. 4. Penguatan akuntabilitas kinerja. 5. Penguatan pengawasan. Dan 6. Yaitu penguatan kualitas publik. Fakta integritas bahwa saya, pegawai pada Kejaksaan Negeri Nunukan, dengan ini menyatakan sebagai berikut. 1. Akan berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela. 2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas. 4. Menghindari pertentangan kepentingan dalam melaksanakan tugas. 5. Memberi contoh terhadap kepatuhan menaati peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan maupun sesama pegawai di lingkungan secara konsisten. 6. Akan melaporkan segala bentuk penyimpangan integritas, khususnya pada Kejaksaan Negeri Nunukan, kepada pihak yang berwenang. 7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya. Area 1. Manajemen perubahan. Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir, serta budaya kerja individu pada unit kerja yang dibangun menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas. Program yang telah dilaksanakan dalam manajemen perubahan yaitu 1. Penandatanganan fakta integritas dan pencanangan BBK BBBM. 2. Melakukan rapat tim kerja BBK BBBM disertai dengan penetapan SK tim kerja. 3. Menetapkan Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan sebagai role model. 4. Pemasangan wall of goods. 5. Menetapkan agen perubahan. 6. Melakukan bakti sosial. 7. Melakukan apel pagi setiap hari Senin. 8. Mengadakan siraman rohani. 9. Melaksanakan senam setiap hari Jumat. Dan 10. Melakukan pemantauan dan evaluasi. Area 2. Penataan tata laksana. Beberapa indikator yang sudah dilakukan Kejaksaan Negeri Nunukan untuk menerapkan penataan tata laksana seperti penyusunan SOP masing-masing bidang. Kejaksaan Negeri Nunukan juga telah menerapkan aplikasi e-office, yakni CMS, ARSIS, CPD, e-piutang, Simpek, Simkari, e-tilang, serta melakukan inovasi membuat layanan publik yang diantaranya melalui absensi digital, PTSP, dan buku tamu. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik juga telah dipublikasikan melalui TV informasi, website, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook Kejaksaan Negeri Nunukan. Area 3. Penataan sistem manajemen SDM meliputi 1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi seperti usulan jabatan struktural eselon 5, pola mutasi internal, pengembangan pegawai berbasis kompetensi. 2. Penetapan kinerja individu seperti setiap pegawai membuat SKP dan rekapitulasi capaian sasaran kerja pegawai. Pemberian reward bagi pegawai yang memiliki capaian kinerja terbaik. 3. Penegakan aturan disiplin, kode etik, kode perilaku pegawai seperti penilaian perilaku pegawai dengan buku biru dan buku waskat.
absensi harian berbasis digital. 4. Sistem informasi pegawai dengan pemutakhiran data informasi secara berkala melalui aplikasi SIMKARI. 4. Penguatan akuntabilitas merupakan penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah agar anggaran dapat dimanfaatkan secara efektif, efisien, dan terukur, di mana pimpinan satuan kerja bisa terlibat secara langsung dalam proses manajemen kinerja, memberikan arahan, menetapkan target, dan menentukan strategi dengan pembuatan 1. Laporan akuntabilitas kinerja. 2. Emonef, Bapenas, dan DJA. 3. Renstra dan Renja. 4. SK pengusulan diklat. 5. Sasaran kinerja pegawai. 6. Perjanjian kerja. Dalam rentang tahun 2021 ini, Kejaksaan Negeri Nunukan juga telah berhasil melakukan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp275 juta. Kejaksaan Negeri Nunukan juga telah berhasil memulihkan keuangan negara pada bidang perdata dan tata usaha negara sebesar Rp490.019.065 dengan total PNBP sebesar Rp384.457.000. Area 5. Penguatan pengawasan. Kejaksaan Negeri Nunukan telah melakukan perubahan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Pengendalian gratifikasi yang diawali dengan membentuk tim unit pengendalian gratifikasi serta melakukan public campaign dengan membuat dan meletakkan banner-banner himbauan anti gratifikasi dan anti korupsi serta sosialisasi melalui website resmi Kejaksaan Negeri Nunukan. 2. Pengaduan masyarakat dengan penerapan whistleblowing system dan perlindungan bagi pelapor dengan membuat sarana pengaduan baik secara e-labdu ataupun secara langsung melalui kotak pengaduan. 3. Telah tersedianya CCTV pada ruang khusus yang terhubung dengan ruang pimpinan. 4. Diterapkan sistem pengendalian intern pemerintah dan manajemen resiko. 5. Seluruh pegawai secara rutin telah melaporkan harta kekayaannya melalui LHKPN dan LHKASN. Area 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Kejaksaan Negeri Nunukan telah berupaya meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Adapun program-program yang telah dilaksanakan yaitu 1. Melaksanakan dan mensosialisasikan maklumat pelayanan publik. 2. Sosialisasi upaya pelayanan prima yang harus diterapkan kepada seluruh elemen seperti tersedianya 1. PTSP, 2. E-buku tamu, 3. Alur pelayanan, 4. Operasional jam informasi, 5. Papan penunjuk arah, 6. Alur pelayanan tilang, 3. Informasi mudah diakses melalui website, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube untuk Kejaksaan Negeri Nunukan. 4. Survei kepuasan masyarakat. 5. Pelaksanaan inovasi dan pelayanan terdiri antara lain siap bawa antar barang bukti atau SIBAKTI, 2. Ruang tahap 2, 3. Ruang tunggu tamu, 4. Perpustakaan, 5. Tersedianya area parkir pegawai dan tamu, 6. Bakti sosial. WBK tidak bisa.